Halo semuanya, perkenalkan aku Keisha Putri. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang tidak hanya penting, tetapi juga sangat relevan bagi masa depan generasi kita, yaitu inovasi pengajaran dalam pendidikan karakter sebagai pembentukan sifat sosial pada kurikulum di Indonesia. Di era digital yang serba cepat ini, gimana sih caranya supaya kita membentuk generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga beretika dan penuh empati? Inilah yang akan kita bahas dan gali bersama pada hari ini, yaitu bagaimana inovasi pengajaran dapat menjadi landasan yang kuat dalam pembentukan karakter anak-anak, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang semakin kompleks. Yuk kita mulai aja langsung. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa sih pendidikan karakter itu. Nah, jadi pendidikan karakter adalah proses yang bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa agar menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Di Indonesia, pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam kurikulum karena sekolah tidak hanya berperan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mendidik siswa agar memiliki sikap dan moral yang baik. Melalui pendidikan karakter, siswa diharapkan bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, disiplin, dan rasa tanggung jawab baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pembentukan sikap sosial juga menjadi fokus utama dalam pendidikan karakter di Indonesia. Sikap sosial ini mencakup cara siswa berinteraksi dengan orang lain, saling membantu, dan memiliki empati terhadap sesama. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga peduli terhadap lingkungan sekitar dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan memperkuat pendidikan karakter, sekolah-sekolah di Indonesia berusaha menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik, sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang bermanfaat, yang menjadikan pendidikan karakter sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran di sekolah. Itu. Selanjutnya kita akan membahas peran kurikulum dalam pembentukan karakter. Kurikulum di Indonesia dirancang untuk mendukung pendidikan karakter sebagai bagian penting dari pembentukan kepribadian siswa. Melalui kurikulum, pemerintah berharap siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran akademis, tetapi juga terbentuk dalam nilai-nilai moral dan juga sosial yang kuat. Misalnya dalam kurikulum 2013, terdapat penekanan pada pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara seimbang yang dikenal sebagai pendekatan scientific approach atau pendekatan ilmiah. Ini mencakup kegiatan belajar yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan memiliki sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain tentunya. Salah satu kebijakan pendukung yang diterapkan adalah adanya kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Di dalam kelas, guru mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam berbagai mata pelajaran, mulai dari Pancasila, Bahasa Indonesia, hingga pelajaran lain yang dapat menyisipkan pesan moral dan sosial. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, bakti sosial, dan klub seni juga difokuskan untuk membentuk sikap disiplin, kerjasama, dan empati dari siswa. Pedoman lainnya termasuk adanya pendidikan penguatan karakter atau PPK yang menekankan 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Dengan pedoman ini, kurikulum di Indonesia bertujuan agar siswa menjadi individu yang unggul tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam sikap yang bisa mendukung keharmonisan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas definisi dan unsur-unsur sikap sosial. Sikap sosial dalam pendidikan karakter merujuk pada perilaku dan nilai-nilai yang mendorong seseorang untuk berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosialnya. Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan sikap-sikap sosial pada siswa agar mereka tidak hanya pandai secara akademik, tetapi juga mampu menjadi bagian positif dalam komunitas mereka. Beberapa unsur sikap sosial yang diharapkan dari pendidikan karakter di Indonesia mencakup empati, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, empati. Empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sikap ini membantu siswa menjadi lebih peka terhadap keadaan di sekitar mereka dan mengembangkan rasa peduli terhadap sesama. Dengan empati ini, siswa akan lebih mampu menghindari perilaku egois dan lebih terdorong untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Yang kedua, ada kerjasama. Nah, kerjasama ini adalah unsur sikap sosial yang penting, di mana siswa diajarkan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama membantu siswa menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta membangun kemampuan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan konflik. Dengan mengutamakan kerjasama, siswa akan lebih mudah mengembangkan hubungan positif dan belajar bahwa keberhasilan bersama lebih penting daripada keberhasilan pribadi. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial.
tanggung jawab sosial ini adalah sikap yang menunjukkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sosialnya dan mendorong untuk berkontribusi positif di masyarakat. Sikap ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, mematuhi aturan, dan peduli pada orang lain, termasuk lingkungan sekitar. Dengan tanggung jawab sosial, siswa diajarkan bahwa setiap tindakan mereka memiliki dampak pada orang lain, sehingga mereka harus bijak dalam bertindak. Unsur-unsur sikap sosial ini diharapkan dapat terbentuk dalam diri siswa melalui pendidikan karakter, sehingga mereka siap menjadi individu yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki jiwa sosial yang kuat dan mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat. Oke, topik yang selanjutnya kita akan membahas inovasi pengajaran dalam pendidikan karakter. Inovasi pengajaran dalam pendidikan karakter sangat penting agar siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Beberapa metode inovatif yang dapat digunakan untuk menanam karakter sosial pada siswa, misalnya ada pembelajaran berbasis proyek, permainan peran, dan diskusi kelompok. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode di mana siswa diajak untuk mengerjakan suatu proyek yang melibatkan kerjasama tim. Misalnya, guru bisa memberikan proyek kampanye lingkungan bersih yang harus dilakukan bersama-sama. Siswa akan merancang kampanye, membuat poster, dan melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar lingkungan sekolah. Nah, melalui kegiatan ini, siswa belajar tentang tanggung jawab sosial, kerjasama, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi pada lingkungan mereka. Nah, yang kedua, ada permainan peran. Permainan peran ini juga bisa menjadi cara yang seru untuk mengajarkan karakter sosial. Dalam metode ini, siswa berperan menjadi karakter tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya, mereka bisa memainkan peran sebagai petugas kebersihan, polisi, atau guru yang ada di skenario di sekolah. Dengan menjadi orang lain, mereka bisa belajar berempati dan memahami sudut pandang yang berbeda, serta belajar berinteraksi dengan penuh rasa lemah. Dan yang ketiga ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok adalah metode yang sederhana namun efektif dalam membangun siswa untuk menentukan sikap sosialnya. Dalam diskusi kelompok, siswa diajak berdiskusi tentang suatu topik, misalnya seperti pentingnya kerjasama dalam tim. Mereka diminta untuk memberikan pendapat mereka dan mendengarkan pendapat teman-temannya. Diskusi ini mendorong siswa untuk saling menghargai, belajar mendengarkan, dan menyampaikan pendapat dengan baik. Dengan menggunakan metode-metode tadi, pembelajaran karakter bisa lebih menarik dan relevan bagi siswa. Mereka bukan hanya belajar teori, tetapi juga langsung bisa mempraktekkan nilai-nilai karakter seperti apa, itu empati, kerjasama, dan tanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas peran guru dalam mendorong sikap sosial. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong sikap sosial pada siswa. Selain sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai teladan dan fasilitator yang membantu siswa belajar bagaimana bersikap baik dan menghargai orang lain. Sikap sosial seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab tidak hanya bisa diajarkan lewat teori, tapi juga harus dicontohkan dan dibimbing langsung oleh guru dalam kegiatan sehari-hari ini. Sebagai guru yang teladan, guru harus menunjukkan sikap sosial yang baik dan dalam setiap interaksi di kelas. Misalnya ketika ada siswa yang merasa kesulitan memahami pelajaran, guru bisa menunjukkan empati dengan membantu dan menyemangatinya. Siswa akan melihat dan meniru sikap guru ini dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Dengan menjadi contoh nyata, guru membantu siswa memahami pentingnya bersikap baik dan menghargai orang lain. Nah, yang kedua, guru bisa menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Misalnya, dalam kegiatan diskusi kelompok, guru bisa mengarahkan siswa agar mereka saling mendengarkan dan menghargai pendapat masing-masing. Guru bisa membuat aturan di awal seperti jangan memotong pembicaraan teman atau hargai setiap pendapat yang ada, yang membantu siswa belajar bersikap adil dan menghargai keberagaman pendapat yang ada, kayak gitu. Contoh lainnya, dalam kegiatan proyek berkelompok, guru bisa memantau agar semua anggota tim aktif berkontribusi dan bekerja sama. Guru akan memastikan bahwa tidak ada siswa yang merasa terbebani atau dibiarkan tidak ikut andil seperti itu, sehingga semua anggota belajar tentang tanggung jawab dan kerjasama dalam tim. Dengan menjadi teladan dan fasilitator, guru membantu siswa mempraktikkan sikap sosial di kehidupan nyata.
Ini bukan hanya mengajarkan nilai-nilai moral, tetapi juga membentuk kebiasaan baik yang akan mereka bawa hingga dewasa. Selanjutnya kita akan membahas implementasi kurikulum di sekolah. Implementasi kurikulum yang berfokus pada pendidikan karakter di sekolah-sekolah Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya tantangan yang pertama adalah pemahaman yang bervariasi di antara guru tentang pentingnya pendidikan karakter. Jadi tidak semua guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pengajaran sehari-harinya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam cara pendidikan karakter yang diajarkan di berbagai kelas, sehingga berbeda-beda sistemnya gitu. Selain itu, kurikulum yang padat seringkali membuat guru sulit untuk menyisipkan waktu dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter ini. Misalnya, dalam banyak kasus, fokus pada pencapaian akademis yang dapat mengesampingkan upaya untuk mengembangkan sikap sosial dan karakter peserta didik gitu. Dengan banyaknya materi yang harus diajarkan, guru mungkin merasa terbebani dan kurang memprioritaskan pendidikan karakter. Strategi untuk mengatasi tantangan ini cukup mencakup pelatihan bagi guru agar mereka lebih memahami dan mampu mengajarkan pendidikan karakter secara efektif. Sekolah dapat menyelenggarakan workshop dan seminar yang berfokus pada teknik pengajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Selain itu, melibatkan orang tua dan masyarakat juga termasuk penting untuk mendukung pendidikan karakter di sekolah. Kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk membentuk karakter dari siswa. Sekolah juga perlu mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada karakter, misalnya seperti organisasi siswa atau kegiatan sosial yang melibatkan partisipasi aktif siswa. Dengan cara ini, pendidikan karakter tidak hanya diajarkan di dalam kelas, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yang holistik, diharapkan pendidikan karakter dapat terintegrasi dengan baik dalam kurikulum dan menjadi bagian yang penting dari pengalaman belajar siswa. Selanjutnya kita juga akan membahas penggunaan teknologi untuk pengembangan sikap sosial. Teknologi dan alat digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung pengajaran karakter di sekolah, terutama dalam pengembangan sikap sosial. Dengan penggunaan yang tepat, teknologi bisa menjadi media yang memperkuat nilai-nilai sosial seperti kerjasama, empati, dan tanggung jawab. Salah satunya, misalnya platform media sosial yang diarahkan untuk kegiatan kolaboratif. Misalnya guru bisa membuat grup kelas di platform seperti WhatsApp atau Google Classroom untuk berbagi informasi, berdiskusi, atau mengerjakan proyek bersama. Di sini, siswa diajarkan untuk saling berkomunikasi dengan cara yang sopan, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Saat siswa saling berdiskusi atau membantu menjawab pertanyaan teman di grup, mereka belajar menghargai pendapat dan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan kelompok. Contoh lainnya adalah penggunaan alat kolaboratif seperti Google Docs atau Padlet. Guru bisa mengadakan proyek kelompok di mana siswa bekerja sama secara online untuk menyusun laporan atau presentasi. Melalui alat ini, siswa dapat berkontribusi dan melihat kontribusi teman-teman mereka yang mendorong mereka untuk lebih menghargai hasil kerja orang lain dan memupuk sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan bagian tugasnya masing-masing. Selain itu, platform video seperti Zoom atau Google Meet juga dapat dimanfaatkan untuk melatih keterampilan sosial. Guru bisa mengadakan diskusi virtual atau sesi berbagi cerita di mana siswa diajak untuk berbicara dan mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Mereka bisa belajar bagaimana bersikap baik di ruang virtual, seperti bergantian berbicara dan mendengarkan dengan seksama. Dengan cara-cara ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu belajar, tetapi juga menjadi media untuk mengembangkan karakter sosial siswa secara efektif dan relevan di era digital seperti sekarang ini. Selanjutnya, topik yang ke-8 ada evaluasi pembelajaran karakter. Evaluasi pembelajaran karakter adalah langkah penting untuk mengukur sejauh mana siswa menginternalisasikan nilai-nilai sosial yang diajarkan di sekolah. Ada beberapa metode penilaian yang bisa digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran karakter sosial
pada siswa. Salah satu metode yang umum digunakan adalah observasi langsung. Dalam pendekatan ini, guru mengamati perilaku siswa selama kegiatan belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Melalui observasi, guru bisa melihat bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya, apakah mereka menunjukkan sikap empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Catatan dari hasil observasi ini bisa menjadi dasar untuk penilaian karakter siswa. Metode lainnya adalah penilaian diri. Dalam penilaian ini, siswa diminta untuk mengevaluasi diri mereka terkait sikap dan perilaku sosial yang telah mereka tunjukkan. Misalnya, mereka bisa mengisi kuesioner atau jurnal yang meminta mereka untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Penilaian diri ini tidak hanya membantu siswa menyadari perkembangan karakter mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Umpan balik ke teman juga bisa menjadi metode efektif, yaitu siswa bisa diminta untuk memberikan penilaian terhadap teman sekelas mereka dalam hal psikososial. Melalui feedback ini, siswa belajar untuk saling menghargai dan memahami bagaimana tindakan mereka memengaruhi orang lain. Dan yang terakhir yaitu portofolio. Portofolio ini adalah metode penilaian yang bisa digunakan untuk mengumpulkan berbagai bukti pembelajaran karakter. Siswa bisa menyimpan dokumen, proyek, dan catatan aktivitas yang menunjukkan perkembangan sikap sosial mereka. Dengan cara ini, penilaian karakter menjadi lebih komprehensif dan dapat dilihat dari berbagai aspek. Dengan menggunakan berbagai metode ini, evaluasi pembelajaran karakter bisa dilakukan secara holistik, sehingga hasilnya lebih mencerminkan perkembangan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, poin yang ke-9 ada dampak pendidikan karakter terhadap lingkungan sekolah. Pendidikan karakter memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekolah secara keseluruhan. Ketika siswa diajarkan tentang nilai-nilai karakter seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab, hal ini tidak hanya mengubah cara mereka berperilaku, tapi juga menciptakan suasana yang lebih positif di sekolah. Salah satu dampak utama dari pendidikan karakter adalah meningkatnya dinamika kelas. Nah, dengan adanya sikap saling menghargai dan empati di antara siswa, interaksi dalam kelas menjadi lebih harmonis. Siswa lebih cenderung berkolaborasi dalam kegiatan belajar, berbagi ide, dan mendukung satu sama lain saat menghadapi kesulitan. Ini membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan produktif, karena siswa merasa nyaman untuk mengungkap pendapat mereka tanpa takut dihakimi. Selain itu, pendidikan karakter juga membantu membangun hubungan antar siswa yang lebih baik. Ketika siswa diajarkan untuk saling menghormati dan bekerja sama, mereka akan lebih mudah menjalin persahabatan dan saling mendukung. Hal ini bisa mengurangi konflik dan bullying di sekolah, karena siswa lebih peka terhadap perasaan orang lain dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semuanya. Dampak lain yang tak kalah penting adalah peningkatan rasa tanggung jawab siswa terhadap lingkungan sekolah. Dengan mengembangkan sikap tanggung jawab sosial, siswa akan lebih peduli terhadap kebersihan, keamanan, dan aturan di sekolah. Mereka lebih mungkin untuk mengikut serta dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau membantu teman yang membutuhkan. Secara keseluruhan, pendidikan karakter tidak hanya membentuk kepribadian siswa, tetapi juga menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dan bertumbuh bersama. Dengan adanya pendidikan karakter yang kuat, sekolah bisa menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu ada studi kasus atau praktik terbaik dalam pendidikan karakter di Indonesia. Di Indonesia, sudah banyak sekolah yang berhasil mengimplementasikan inovasi dalam pendidikan karakter untuk membentuk sikap sosial siswa. Salah satunya adalah sekolah SD di Al-Azhar yang menerapkan program karakter dan kepemimpinan dalam kurikulum mereka. Di sekolah ini, siswa diajarkan nilai-nilai karakter seperti kepemimpinan, kerjasama, dan kejujuran melalui berbagai kegiatan. Misalnya, mereka memiliki program outbound yang dirancang untuk membangun kerjasama tim dan komunikasi antar siswa. Melalui permainan kelompok yang menyenangkan, siswa belajar untuk saling mendukung dan menghargai perbedaan, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka. Contoh lain adalah Sekolah Menengah Pertama atau SMP 1 Yogyakarta yang memiliki program Sekolah Ramah Anak atau SRA. Dalam program ini, sekolah berfokus pada menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan berinteraksi. Mereka menerapkan kegiatan bulanan seperti kelas meeting yang mengundang siswa untuk berbicara tentang isu-isu sosial seperti bullying dan pentingnya saling menghargai. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran sosial siswa, tetapi juga mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter bisa diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan yang menyenangkan dan bermakna.
Dengan pendekatan yang tepat, sekolah-sekolah ini berhasil menciptakan suasana belajar yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter sosial siswa. Hasilnya, siswa menjadi lebih peka, bertanggung jawab, dan mampu berkolaborasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Oke, jadi kesimpulannya, pendidikan karakter di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap sosial siswa, yang diharapkan tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada lingkungan sekitar mereka. Melalui kurikulum yang dirancang secara cermat, pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan nilai-nilai moral, tetapi juga mengintegrasikan pengembangan sikap sosial ke dalam berbagai mata pelajaran. Unsur-unsur seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Metode pengajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, permainan peran, dan diskusi kelompok terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Peran guru sebagai teladan dan fasilitator sangat krusial karena mereka mempengaruhi cara siswa berinteraksi dan memahami pentingnya sikap sosial. Meskipun ada tantangan dalam implementasi kurikulumnya, seperti pemahaman yang bervariasi di kalangan guru, strategi yang tepat dapat membantu mengatasi kendala tersebut. Penggunaan teknologi juga menawarkan peluang baru untuk mendukung pengajaran karakter yang memungkinkan siswa berkolaborasi dalam proyek yang lebih luas. Evaluasi pembelajaran karakter penting dilakukan untuk mengukur kemajuan siswa dalam mengembangkan sikap sosial. Nah, secara keseluruhan, pendidikan karakter berkontribusi besar terhadap lingkungan sekolah yang positif, meningkatkan dinamika kelas dan hubungan antar siswa. Dengan komitmen bersama dari semua pihak, seperti guru, siswa, dan orang tua, pendidikan karakter dapat dioptimalkan untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan siap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, demikian pembahasan kita hari ini tentang inovasi pengajaran dalam pendidikan karakter di Indonesia. Kita telah melihat bagaimana pendekatan yang kreatif dan adaptif dapat menjadi kunci pembentukan sikap sosial pada generasi penerus. Di tangan kita semua, khususnya para pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan, masa depan karakter anak-anak Indonesia dipertaruhkan. Mari kita jadikan pendidikan karakter sebagai landasan yang kuat agar mereka tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bijak, empati, dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ide yang telah kita bahas hari ini dapat menginspirasi langkah-langkah nyata ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.